Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Kali ini pada video pembelajaran pertama kita, yaitu kita akan membahas tentang AutoCAD untuk menyelesaikan final project kita di mata kuliah menggambar bangunan sipil. Dalam ini final project kita yang sudah teman-teman terima di part atau pada problem nomor 2, itu problem kedua, teman-teman diminta untuk menggambarkan beberapa hal terkait dengan problem nomor 1 dengan menggunakan program AutoCAD ya. Step pertama yang harus dilakukan adalah kita men-setting terlebih dahulu AutoCAD-nya. Jadi kita men-setting terlebih dahulu AutoCAD-nya. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah men-setting AutoCAD ini tadi. Ini adalah AutoCAD, teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu, ini adalah AutoCAD. Kemudian terserah versi berapa saja. Yang penting kalau bisa versinya adalah di 2010 ke atas. Nah, pertama hal yang harus kita lakukan adalah men-setting terlebih dahulu di sini. Diklik di sini. Kemudian ambil option. Nah, di sini hal yang pertama dilakukan yang paling penting adalah men-setting insertion scale-nya. Jadi source contact units-nya kita buat milimeter dan target drawing unitnya juga milimeter. Setelah itu baru kita okekan. Nah, kalau sudah seperti itu, selanjutnya adalah kita men-setting dimension boleh dan text juga boleh. Kita misal ke teks dulu, kita bisa ke format, kemudian ke text style, standar. Ini kita ambil standar dulu. Fontnya terserah dari teman-teman, mau fontnya jenis fontnya apa. Kemudian height-nya mengikuti aja pada kondisi ini, pada kondisi aslinya. Kalau sudah, maka selanjutnya kita setting di dimension style. Ini yang paling agak sedikit rumit adalah men-setting dimension style. Ketika kita sudah masuk di sini format, kemudian dimension style, kemudian kita pilih modify. Kita memodifikasi default yang ada di sini, yaitu susunan linesnya seperti ini, mengikuti. Kemudian simbolnya terserah Anda, teman-teman bisa memilih beberapa simbol seperti ini, boleh. Kemudian row size-nya, karena kita menggunakan satuan milimeter, paling tidak 50 ya angkanya. Kalau untuk beberapa skala, kalau nanti kebesaran kita bisa mengecilkannya lagi. Aturannya seperti ini. Kemudian di teks tadi juga ngikutin aja, ini seperti ini. Dengan teks height-nya adalah 150 di sini. Kemudian fit, ambil teks ini bebas, terserah dari teman-teman. Kalau saya biasa menggunakan teks. Kemudian primary unitnya seperti ini. Yang paling penting di sini adalah scale factor, karena gambarnya dalam settingan settingan milimeter, tapi unitnya, satuannya yang kita tampilkan dalam gambar adalah dalam satuan meter dengan ada penambahan meter di belakangnya ini. Ini boleh meter begini atau boleh meter dikasih pangkat juga tidak apa-apa, boleh. Kemudian alternate unitnya tetap sama, kemudian tolerance-nya juga tetap, tidak perlu ada perubahan. Ketika ini sudah selesai, maka kita bisa okekan, kemudian kita klik set current, kemudian kita close. Jadilah kira-kira settingnya yang sangat dasar sekali adalah setting seperti itu. Yang kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membaca terlebih dahulu apa perintah yang ada di sini. Mas, ini kita baca. Kita diminta pada perintah pertama adalah mengkonsultasikan dengan mentor atau pendamping untuk memilih bentuk bidang datar mana dari dua bidang datar yang telah dipilih pada problem 01. Jadi teman-teman sudah mengerjakan problem 01, kemudian sudah ada dua bentuk bidang yang sudah teman-teman pilih. Kemudian kita memilih satu bentuk dari dua bidang tersebut, bidang datar tersebut. Saran saya adalah jangan memilih yang sulit untuk dilanjutkan di problem 02 dan problem 03. Dalam hal ini saya sebagai contoh menggunakan problem bintang datar di problem 02 yang bentuknya ada pada nomor 3.
ya, dengan poinnya adalah 30. Jadi bentuknya kira-kira seperti ini, disesuaikan dengan ukuran yang diberikan oleh mentor kepada teman-teman. Misal contohnya saya punya gambar seperti ini ya. Jadi di sininya 10, 10, sini 3 meter, sini 3 meter, di sini 3 meter, di sini 3 meter, dan ini sisanya. Ini hanya sisanya saja yang miringnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian instruksi selanjutnya yang harus dilakukan adalah menghitung. Kita harus menghitung terlebih dahulu, menentukan ukuran grid system yang akan kita gunakan tuh berapa. Jadi sini silakan dikonsultasikan dengan setiap mentornya masing-masing untuk grid systemnya, ukurannya berapa. Langkah pertama yang harus kita lakukan, ini saya hapus terlebih dahulu karena ini tadi contoh. Saya hapus terlebih dahulu. Oke, sudah. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah menggambar bentuk ini, ya, menggambar bentuk ini. Di sini saya buat sebelahnya, saya ulang, saya buat sebelahnya. Nah, saya terlebih dahulu membuat layer dulu. Kita klik di sini, klik di bidang ini, layer population manager. Kemudian di sini kita bisa klik kanan, kemudian new layer. Di sini baru kita buat nama layer yang kita bikin adalah bidang, misalnya bidang datar, gitu ya. Kemudian colornya kita bisa bikin warna merah, misalnya saya okekan. Jenis garis continuous dengan ketebalan garis paling tidak di sini lebih tebal ya teman-teman. Bisa pakai 0,20 atau 0,18. Di sini saya pakai 0,20, saya okekan. Ini kalau sudah saya close, berarti saya fokus untuk menggambar bidang datarnya terlebih dahulu ya. Caranya dengan cara mengetik L. Teman-teman bisa perhatikan video saya yang di bagian komen ya, di bawah sini. Ini saya agak naikin sedikit supaya kelihatan ya. Di sini saya ketik L di keyboard, kemudian spasi, kemudian diminta untuk poin pertama, berarti saya memilih klik kiri di sini. Ini jadinya kita bebas milih, ya kan? Saya geser ke sana ya, ke kanan saya, berarti ini 10 meter tadi, maka dalam milimeter, maka dia menjadi 10.000 milimeter. Baru kita enter. Anda sudah punya garis 10.000 milimeter atau 10 meter. Cara ngeceknya garis ini 10.000 atau tidak, kita bisa klik garisnya gini, diklik garisnya. Kemudian kita lihat di sini panjangnya ada length 10.000 seperti itu. Tapi ini masih putih karena tadi belum kita pindah. Layernya kita belum pindah. Kita klik sini dulu, kemudian ambil bidang datar. Kita bisa ambil gini. Nah, seperti ini. Kemudian saya lanjutkan ke garis sebelahnya, turun ke bawah 10.000 lagi. Enter, kemudian ke samping sini 3.000 ya. Kemudian naik ke atas 3.000. Oke. Ini ke sini 3.000. Ke sini juga 3.000. 3.000 meter 3.000 mm berarti. Ini tinggal hubungin aja. Seperti ini. Kurang lebih sama bentuknya ya. Ini saya agak geser dulu, saya blok, kemudian saya ketik M, saya geser sedikit ke sini supaya enak. Nah, step pertama kita harus gambar bidangnya dulu ya. Dari soal final project kita tuh kita gambar dulu. Kemudian kita harus menentukan ukuran grid system yang akan kita gunakan. Kita harus melihat terlebih dahulu, kita lihat berapa jarak minimum dari setiap sisi dari bidang ini. Misal kita lihat di sini yang paling kecil ya, ini ada 3.000, berarti paling tidak grid kita ada di posisi minimum adalah di 3 meter, berarti 3.000 mm. Kemudian caranya selanjutnya adalah kita membuat layer. Kita klik kanan lagi, ini layer, dan kita bikin grid. Ini adalah garis grid sini. Kemudian ini warna saya pakai ini ya, kita pakai ini. Kemudian ini lebih tipis, biasanya 0,5 atau 0,00 boleh. Di sini saya pakai 0,05. Saya close. Ini saya ganti ke grid. Nah, di grid kita tinggal bikin, boleh pakai line, boleh pakai construction line, tuh boleh. Ini contohnya kalau kita pakai construction line ini dengan kodenya adalah X line seperti ini. Saya coba pakai construction line ya. Kita klik satu, misal di sini saya naikkan ke atas, kita klik bebas di atas, nanti jadi gini. Nah, itu, jadi kita enter,
sudah jadi. Kemudian sama ke sisi horizontal aja gitu, gini. Nah, ada 2 garis nih sudah. Nah, ini kan masalahnya tertindis ya, garis yang merah bidangnya tertindis. Kita bloknya dari sini, kita blok, kemudian kita bisa klik kanan, kemudian ambil draw order dan posisikan dia di front, di depan. Jadi seperti ini ya, berubah. Nah, tinggal mengcopy atau mengoffset, terserah teman-teman biasa pakai apa. Nah, di sini saya contohkan pakai copy ya. Ini saya blok dari pinggir sini ke sini, terus saya ketik CO, kemudian saya spasi, kemudian saya ngambil titik di sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga yang garis di atas ya. CO, spasi, klik garisnya, spasi lagi, kemudian ke sini. Ke sini. Di sini saya ambil 1 sama di sini 1. Jadi begini. Nah, jadi kurang lebih sudah ada muncul garis seperti ini. Ini saya ambil lagi, saya posisikan lagi di draw ordernya di front. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, tinggal teman-teman memfinishing lah istilahnya, memfinishing gambarnya dengan cara membuat rectangle. Di sini saya bikin rectangle, bebas saja, terserah teman-teman. Yang penting posisinya enak untuk dilihat. Kemudian kita potong, kita ketik TR, spasi, kita klik garis yang rectangle yang kita buat tadi, kemudian kita cutter. Saya ulang, TR, ambil garisnya, kemudian spasi lagi, terus kita potong garis yang di luar. Jadi ini kita bisa hapus seperti ini. Ya, ini bisa kita zoom extend kalau mau lihat kondisi luasnya seperti apa. Oke, seperti itu. Berarti di sini sudah ada grid yang bermain di sini 3 meter, di sini 3 meter, dan ini sisanya. Ini adalah sisanya di 4 meter, gitu ya. Jadi posisinya gridnya ada, bentang gridnya ada 3 dan 4, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita coba memperhatikan kembali soalnya. Di sini kita diminta untuk menentukan dimensi dari konstruksi beton bertulangnya dengan menggunakan pendekatan. Pendekatannya adalah yang sudah tertuang dalam instruksi ini, ya. Yang sudah tertuang dalam instruksi ini. Ini saya kecilin sedikit begini supaya saya enak ngitungnya. Kemudian saya buka baru Excel ya. Saya biasa ngitungnya di Excel, jadi teman-teman boleh menggunakan Excel dalam menghitungnya. Kemudian fontnya saya coba rubah ya, pakai Arial biar sama gitu ya. Mana dia Arial? Oh ini dia Arial, kemudian font 11 sudah. Nah, pertama yang harus kita tahu adalah data grid ya, ukuran gridnya. Kita kembali ke sini. Ini 3 meter, ini 3 meter, dan ini adalah bentang yang paling besar ada di sini, di daerah ini ya. Jadi kita boleh saja menggunakan 2 bentang ini sendiri-sendiri atau menggunakan bentang yang terbesar. Yang terbesar di sini kita samain aja karena selisihnya juga paling sedikit. Selisihnya berapa ini? Coba kita lihat dulu. Ini 4 meter tadi kalau tidak salah. Oh ya betul. Nah, ini 4 meter, berarti kita pakai yang 4 meter baik dari arah X maupun dari arah Y karena dia simetris ya. Kita bikin simetris, berarti kita buat dia dari arah X dan arah Y. Pertama adalah di sini adalah bentang dulu. Kita bikin dulu bentang grid, data aja sih sebenarnya ini. Bentang grid, kemudian kita masukin dulu data bentang gridnya sama dengan 4 meter tadi ya. Kita 4, kemudian di sini kita kasih meter, satuannya meter. Ya, sebentar ini agak dilebarin dikit. Oke, ini kita kasih koma supaya Anda bingung. Oke, bentang gridnya ada 4 meter. Pertama yang harus kita hitung adalah yang poin di 2 titik A. Diminta adalah dimensi telapak tidak kurang dari pondasi telapak ya. Berarti dimensi pondasi telapaknya tidak kurang dari 1/4 panjang grid system. Berarti di sini adalah dimensi pondasi ya. Dimensi
pondasi, kita bisa tulis seperti itu. Kemudian ini, sorry, saya rapiin dulu. Kalau sudah ini sama dengan, kemudian dia tidak boleh kurang dari 1/4 panjang grid system. Berarti kita bisa ngambilnya adalah 1/4 tutup kurung, kita kali sama 4 meter, karena grid systemnya kita ambil adalah 4 meter. Ini berarti ada 1 meter ya. Berarti dimensi pondasinya adalah 1 kali 1 meter ya. Kita copy, ini sudah ada 1 meter. Kemudian di 2 titik B yang diminta ini adalah tebal pondasi telapak tidak kurang dari 1/4 panjang salah satu sisi pondasi telapak. Berarti ini tebal ya, tebal pondasi ya. Tebal pondasinya di sini dimintanya tidak kurang dari 1/4 panjang salah satu sisi pondasi telapak. Berarti dari dimensi pondasinya. Berarti ini sama dengan, lagi 1/4 dikali 1 meter. Seperti ini, 0,25 meter. Seperti ini. Kemudian di 2 titik C, di situ diminta tinggi balok tidak kurang dari 1/12 panjang grid system. Berarti ini sudah kita bicara tentang balok ya. Di sini kita bikin tinggi balok ya, sama dengan lagi di sini tidak boleh kurang dari 1/12. Berarti 1/12 dikali dengan 4 ya, 0,3333. Seperti ini. Nah, jika menemukan hal seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah membulatkan ya. Teman-teman harus membulatkan kondisi ini. Ntar saya rubah dulu biar sama. Nah, teman-teman harus membulatin 0,33 ini harus kita bulatin, tapi nanti aja, tidak apa-apa. Kemudian 2 titik D, nah ini di 2 titik D, lebar balok tidak kurang dari setengah tinggi balok. Lebar balok tidak kurang dari, berarti ini lebar balok ya. Ini sama dengan tidak boleh kurang dari setengah. Berarti di sini 1/2 kita kali sama tinggi balok. Berarti ini sama. Jadi kayak gini angkanya. Sudah. Kemudian di 2 titik E, teman-teman harus hitung lagi dimensi kolom ya. Berarti di sini ada dimensi kolom yang kita pakai. Di kolom ini adalah lebar balok ditambah 10 cm. Lebar balok ditambah 10 cm. Berarti ini adalah lebar baloknya, kita tambah 10 cm. Berarti nambahnya adalah kalau dalam satuan meter 0,1 ya. Ini segini, ini kita meterin. Di F, 2 titik F, slab plat menggunakan ketebalan 12 cm untuk memikul beban hidup dan 10 cm untuk memikul beban cuaca. Berarti tebal slabnya ada 2. Berarti statusnya ada slab lantai, kemudian ada slab untuk top roofnya, top floor atau top roof boleh seperti ini. Ini kita sampaikan. Oke, kalau sudah, slab lantainya tadi diminta untuk yang memikul ini 0,12, berarti karena 12 cm. Kemudiannya beban cuacanya 0,10 cm. 0,10 meter. Ini kita tinggal meterin. Dah. Nah, kemudian ini harus ada yang kita bulatin, istilahnya seperti itu, supaya apa? Tujuannya karena akan sulit dikerjakan apabila angkanya 0,33, 0,17 itu akan sulit untuk dikerjakan. Istilahnya bukan sulit sih, bukan tidak bisa dikerjakan, sangat bisa dikerjakan, tapi tidak efektif dan efisien bagi tukang karena pengukurannya agak sedikit sulit. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita membulatkan tinggi balok, kita bulatkan terlebih dahulu. Ini hasil di sini, saya bikin di sini pembulatan ya, pembulatan sepanjangin sini ini. Oke, pembulatan ini sama dengan lagi, kita bikin aja sama dengan. Nah, pembulatannya kalau kita lihat di sini adalah 0,33, maka kita ngambil adalah pembulatan ke atas dengan kelipatan
0,05 meter, berarti 5 cm, berarti dia adalah 0,35 seperti itu ya. Ini satuannya sama, tetap meter seperti ini. Kemudian lebar balok begitu juga, dengan lebar balok begitu juga kita juga bisa pembulatan dengan 0,17 kita lipatkan ke atas, berarti menjadi 0,20. Berarti baloknya ukurannya adalah 2035. Begitu juga dengan kolom. Di kolom kita punya angka 0,27, kita bulatkan ke atas menjadi 0,30 meter. Inilah data-data yang harus kita gunakan. Seperti itu. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Nah, ini adalah data-data untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, di kasus selanjutnya adalah kita diminta untuk menghitung ukuran besi dan jumlah besi yang akan digunakan pada setiap komponen konstruksi beton bertulang dengan cara dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, saya bikin di sini aja supaya simple. Di poin 3A, kita diminta untuk menentukan tulangan pokok pada balok ditentukan tidak lebih dari 1% sampai 2% dari luas penampang. Kita boleh milih nih mau pakai 1% atau 2%, mau atau di tengah-tengahnya ya, antara 1 sampai 2%. Anggaplah saya menggunakan 2% ya. Di 3A kita diminta untuk balok ya. Pembesian balok. Ini. Berarti harus ada data terlebih dahulu yang masuk, datanya yang masuk itu apa? Datanya adalah ini. Balok itu ada ini datanya. Saya bikin gini dulu, lebar balok. Kemudian di sini ada tinggi balok. Oke. Ini kita sama denganin aja. Nah, ini kita ambil lebar balok, kita ambil nih yang 20 ya. Tinggi balok kita ambil yang 0,35. Satuannya meter masih ini. Atau mau dirubah langsung ke dalam milimeter boleh, tidak ada masalah. Ya, caranya tinggal kali 1000 ya, dikali 1000 karena ini satuannya meter. Ini kali 1000 gini ya. Nah, ini milimeter. Ini juga kali 1000. 350. Gini. Ini milimeter juga. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita harus mencari dulu berapa luas penampang dari balok ini. Caranya gampang, tinggal mengalihkan penampang. Ini kita tinggal kalikan. Bentar. Nah, ini kita tinggal kali ini sama ini. Dikali ini. Ya, sekian. Milimeter pangkat 2 pastinya. Ya, karena dia karena dia ini milimeter pangkat 2. Salah ketik, salah klik. Oke, seperti ini kira-kira. Oke. Karena dia jumlah pengali dari 2 ukuran panjang ya. Nah, kalau sudah seperti itu baru kita bisa menentukan luas besi yang harus kita pakai. Misal di sini kita ngambil ketentuan ya kan 1% sampai 2%. Saya ngambil di sini ngambilnya adalah 2% ya. Tidak melebihi dari 2%, berarti saya ngambil 2% begini. Saya ngambil dulu 2% besinya ya. Maka ketentuannya saya bikin di sini ketentuan gitu ya. Ketentuannya adalah 2% ya, seperti ini. Maka di sini saya harus menghitung luas tampang besinya ya, penampang besi. Nah, seperti ini. Saya tarik lagi supaya enak. Sama dengan, berarti tidak boleh lebih dari 2%. Berarti saya harus mencari 2% dari nilai luas penampang ini. Berarti ini sama dengan 2%, saya kalikan sama 7000. Kira-kira segini, 1400 mm pangkat 2 ya. Ketentuannya segitu. Kemudian saya mau menggunakan besi berapa, itu kan. Saya cari dulu, bikin dulu di bawah sini.
dimensi besi yang digunakan, nanti diameternya berapa. Misal di sini saya pakai 16 ya, besi 16 mili. Karena tulangan pokok, kita coba besi 16 mili. Kemudian setelah ini kita hitung dulu luas besinya, luas penampang besi, luas satu besi ya. Luas satu besi berapa? Kita ambil di sini sama dengan rumus lingkaran ya. 1/4 dikali 22/7 ya, atau pi boleh, dikali diameter pangkat 2. Oke, sekian nih dia, kita kurangin dikit. Ini satuannya milimeter pangkat 2. Nah, kalau sudah, maka kita baru bisa, ini saya tadi ya, saya ilangin dulu supaya enak. Nah, gini. Nah, kalau sudah gitu baru kita bisa menentukan jumlah besinya berapa. Jumlah besinya kita ambil dengan cara membagi luas penampang besi yang dibutuhkan ini tadi dengan luas satu besi yang ada. Berarti ini sama dengan ini dibagi ini, enter. Berarti ada 6,9 nih. 6,96 mm pangkat 2 ya. Nah, kan tidak mungkin juga memasang besi dengan satuan 6,96 karena dia satuannya buah, maka kita bulatin juga ya. Boleh mau pakai rumus atau boleh bulatinnya ke atas ya. Jadi ini jadi 7. Ini buah ya. Buah, ini 7. Ini 7 buah ya. Berarti ada 7 buah tulangan pokok yang harus dipasang pada balok dengan ukuran itu. Kalau kita ngambilnya adalah di 2% ya. Kalau kita ngambil di 1% boleh, tinggal ganti 1%. Berarti kalau kita pakai besi 16, di sini 3,48, maka di sini bulatinya jadi 4. Seperti itu. Ya, kalau kita mengambil ini 1,5 tengah-tengahnya, berarti di sini 5. Ya, di sini kita jadinya 6 buah. Lalu mau pakai mana? Boleh sih, mau pakai 2, mau pakai 1, mau pakai 1,5 juga nggak apa-apa. Yang penting tidak lebih daripada itu dan tidak kurang daripada 1, seperti itu. Oke, teman-teman bisa mudah ya untuk dipahami. Saya ngambil 1,5 ya di tengah-tengahnya, nggak apa-apa. Kemudian ini kita sudah dapat. Kemudian ini untuk tulangan pokok ya. Di sini saya nambahin ketentuan tulangan pokok ya. Saya bikin begini. Oke. Nah, kemudian ketentuan di selanjutnya tuh ada di 3A. 3A ini masih nyangkut dengan di 3B. Tulang sengkang menggunakan besi diameter 10 mm dengan jarak 8 cm pada bagian tumpuan dan 15 cm pada bagian lapangan. Jadi di sini kita bikin lagi 3B. 3B di sini adalah kita bikin untuk pembesian sengkang ya, pembesian sengkang. Oke. Ketentuan tulangannya yang di pertama adalah tumpuan dan di sini adalah lapangan, teman-teman. Jadi sama dengan di sini sudah ada keterangan, tinggal kita pakai aja. Sebenarnya besi yang kita pakai adalah diameter 10 mm ya. Kita boleh pakai simbol aja gini, diameter 10 untuk di posisi tumpuan. Di lapangannya juga sama, berarti diameter 10 ya, milimeter dua-duanya. Dipasang pada jarak 8 cm pada tumpuan. Di sini kita bikin 80 berarti karena mili. Di sini juga menjadi 150 mili. Seperti itu. Ya, tinggal bikin gini aja. Udah masalah. Oke. Nih, udah selesai untuk 3A dan 3B. Kemudian di 3C begitu juga, tulangan pokok pada kolom ditentukan tidak lebih dari 1% sampai 2% dari luas penampang kolom. Ini kita bisa copy sih sebenarnya, kita copy gini. Biar cepet aja kita coba copy. Ya, ini agak diturun gini karena sini ya saya taruh. Oke. Ini kita ambil 3C berarti pembesian kolom.
pembersihan kolom, kemudian kita harus masukkan lebar kolom dan atau dimensi kolomnya ya. Kita bisa bikin di sini dimensi kolom dan di sini juga dimensi kolom. Kalau misalnya sama mau dibikin beda, berarti di sini kasih Y, yang di atas sini kita kasih X. Nah, seperti itu. Ini kita bisa ngambil hasil perhitungan kita di atas untuk dimensi kolom. Kita pakai 0,30 karena X dan Y nya kita buat sama, maka nilainya sama. Kemudian dihitung. Ini belum dikali belum dibagi 1000 ya. Nah, ini gini. Dikali 1000, maaf salah lagi. Nah, dikali 1000, ini juga dikali 1000, sudah segini sama. Saya pakai di sini 1,5 ya, 1,5 dari 9000 ini sudah. Kemudian dimensinya mau pakai 16 boleh, 12 boleh ya, tergantung nanti pasti jumlah besinya berbeda. Di sini saya pakai besi 16, tetap pakai 16. Luas besinya sudah terhitung juga. Kemudian jumlah besinya 6,71, di sini menjadi 7 buah besi seperti itu. Oke, kalau sudah seperti itu, selanjutnya adalah di 3D, dimana 3D itu kurang lebih sama dengan 3B ya, tapi tidak ada posisi tumpuannya dan lapangan, dianggap sama ya. Ini 3.D, ini pembersihan sengkang, berarti tumpuannya dada kita anggap sama ya. Kalau dianggap sama berarti kita bikin satu aja ya. Di sini sengkang, saya tulis besi sengkang itu aja. Oke, diameternya adalah 10 mm dengan jarak 150, berarti ini yang diganti. 15 cm atau 150 mm. Kemudian di posisi 3E slab ya. Di sini 3E adalah slab ya, pembersihan slab begini aja kita bikin. Yang dipakai adalah diameter 10 mm dengan sistem 2 rangkap. Di sini tapi tidak ada menjelaskan jarak ya, berarti gini aja, tidak apa-apa. Milimeter, jarak kita pakai 150 ya, atau ya 150. Nah, 150 tapi dia 2 rangkap atas dan bawah, berarti ini adalah posisi atas. Nah, 2 rangkap ini posisi bawah ya. Kita copy aja, tidak masalah. Gini kita kasih keterangan di sini, ini atas, yang ini bawah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, setelah ini selesai, berarti perhitungan semua kita sudah selesai ya. Contoh perhitungan kita sudah selesai. Terus kita bisa save terlebih dahulu supaya pekerjaan kita tidak hilang. Kita save as. Saya pakai komputer. Oke, kita browse. Saya taruh di mana enaknya ya, karena data saya banyak banget gitu. Saya taruh di sini ya, di luar saya bikinkan di sini aja. Final project ya, video MKMBS. Oke, di sini saya bikin step 1 calculation ya, calculation gitu aja, kita save. Nah, ini sudah tersave di situ calculationnya. Nah, selanjutnya Anda diminta untuk konsultasi. Ini silakan konsultasikan hasil perhitungan Anda kepada mentor. Kemudian formatnya bebas, terserah teman-teman untuk menyusun format ini jauh lebih baik daripada ini juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk supaya cepat aja. Kemudian step selanjutnya adalah Anda diminta untuk menggambarkan grid system sesuai dengan penentuan ukuran grid system yang sudah ada tadi. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kembali ke sini. Ini adalah menggambar grid systemnya ya. Ini udah kita gambarkan seperti ini ya. Kemudian kita tinggal kita buat grid systemnya di sini. Ya, caranya supaya enak kita zoom extend dulu. Ya, gini. Oke, sudah. Kita mau simbolin apa terserah sih sebenarnya. Kalau saya sih biasa pakai lingkaran seperti ini
cuman diproporsionalkan posisi besar lingkarannya kita proporsionalkan ya teman-teman. Ini kita copy gini, saya copy ke sini, saya copy ke sini, begitu juga ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini ya. Ke atas sih boleh juga teman-teman, kalau ini mau juga nggak apa-apa ya. Ini saya cut dulu supaya dia agak rapi sedikit. Nah, ini saya cut seperti ini, atau saya trim. Ini potong lagi, potong lagi, potong lagi. Oke, sudah. Nah, kemudian saya masukin label ya. Saya labelin ini dengan teks ya. Kita bikin teks. Mana teksnya teman-teman? Oh, ini dia teksnya ya. Pakai itu, ambil di sini. Ukurannya karena ini kecil, tadi kita bikin kalau tidak salah 150 ya, kita bikin dia 150. Di sini kita bikin A gini aja dulu ya. Kita okein. Nah, tapi A segini gedenya, kita bisa bikin gede lagi. Misal 300 gitu ya. Okein. Dan ini A posisinya. Ini terserah dari teman-teman mau diposisikan rata tengah, mau di bold atau mau dimiringkan juga boleh, supaya lebih estetik aja sih gambarnya. Terus posisiin tengah-tengah seperti ini. Kalau sudah kita copy, atau ini mau dibikin warnanya berbeda, ini bisa kita klik sini, kita ambil misal gini. Nah, supaya bisa lebih kelihatan warnanya. Ini kita ambil, copy ke sini, copy ke kanan sini. Kalau habis A berarti dia B teman-teman. Ini B, kemudian ini C, kemudian ini D ya. Oke, ini sudah, kita copy lagi, kita ambil ke sini. Ini satu ya. Kalau di bawahnya ada horizontalnya ini adalah ABC huruf, ke atas posisi vertikalnya kita pakai angka ya. Ini boleh di sini, boleh di tengah, terserah. Masuk sini, ini masuk sini ya. Ini tinggal kita bikin 1, 2, 3 dan seterusnya, 2, 3 dan 4 ya teman-teman, 4. Nah, kalau sudah seperti ini mau di copyin lagi ke atas supaya ada lagi di atasnya, ini boleh ini. Nah, ini boleh juga di copy ke sebelah sini. Oke, ini ke sini. Nah, udah nih jadi ya. Selanjutnya adalah membuat ukuran ya, dimensi dari ininya. Kita ambil lagi new layer, kita new layer di sini. Kita ambil dimension, dimensi gitu aja boleh. Kemudian ini kita ganti warnanya agak, saya biasa sih pakai warna gelap, tapi teman-teman selera aja sih sebenarnya. Ini saya ambil 0,00, saya okekan, kemudian saya close. Di sini saya ganti dengan dimensi gitu ya. Kemudian saya tinggal ngambil dimensinya pakai ini, pakai linear ya. Supaya lebih bagus, kita ngambilnya di sini. Boleh sih ngambil di sini, boleh ngambil di sini, boleh. Yang mana yang enak untuk diambil dan bisa lebih bagus gambarnya. Saya ambil sini, ini ya. Nah, ini, ambil lagi ini. Nah, ini kita klik sini. Ini kalau sudah gini ya kan. Nah, ini tinggal bawahnya lagi. Oh, kita ambil di sini ya, boleh. Ini juga gitu, ambil di sini. Ini boleh. Ambil di sini. Ini boleh. Kemudian ini kita ambil di sini. Totalnya ya. Totalnya tadi 10 ya, 10 meter. Ini juga totalnya 10 meter ya. Ini boleh begini. Nah, gini. Kemudian yang di atas ini karena dia simetris, berarti dia boleh seperti ini sebenarnya. Langsung aja. Tapi kalau mau dibikin kayak sebelah sini ya enggak apa-apa juga ya. Nah, ini bisa kita ngambil gini juga 10 meter. Kemudian ada bagian yang miring ini kita bisa ngambil sendiri, ini enggak masalah. Kita bisa ngambil sendiri sini. Kita bisa ngambil di sini di 5,66 ini. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi untuk gridnya sudah
bisa selesai ya, teman-teman sudah bisa ngerjakan final projectnya di problem nomor 2 ini untuk tentang grid yang ini tadi, gambar grid 3. Ini saya tambahin di sini. Mau di copy boleh, di mirror boleh, terserah. Yang penting gambarnya jadinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Gampang, nggak susah. Oke, nah ini sudah seperti ini ya udah. Ini sudah jadi, kita tinggal jangan lupa setiap pekerjaan harus kita save ya teman-teman, supaya nggak cepet hilang. Saya taruh di mana tadi? Di sini ya. Nah ini saya kasih gambar, kasih nama 02 cat ya, cat fp mkmbs save. Dah, kita udah dapat satu, yaitu gambar gridnya ya. Karena garis grid ini kalau mau ditambahin boleh nih, supaya lebih rapi, ini bisa ditambahin ini gini, boleh, ini enggak masalah ya. Ini gini. Oke, sudah. Ini ditarik ke atas lagi supaya bisa lebih rapi. Nah, ya udah, selesai. Ya, posisi grid juga sudah ada. Nah, selanjutnya adalah membuat grid ini menjadi garis putus-putus ya, teman-teman. Kita ambil dulu garisnya di posisi ini, di gambar ini ya. Kemudian kita order, kemudian kita coba load datanya. Kita bisa pakai ini ya, atau yang dot ya, karena biasa sih pakai dot, dash dot. Sebentar saya cari dulu yang mana yang cocok. Saya sih biasa pakai dash dot 2 ini atau dash dot 1. Dash dot 1 itu mana dia? Ini boleh gini, kita pakai ini ya. Kita okein aja. Kita ambil ini, kemudian kita ambil di order sini, kita ambil dash dot. Nah, dash dot ini dia tidak bakal kelihatan kalau ininya tidak dibenerin terlebih dahulu ya. Ini kita kita coba dulu 100. Kalau 100 berapa deh jadinya? 100 itu segini ya jadinya, berarti harus lebih daripada 100 ya. Misalnya 1000 ya segini, kurang lebih segini, 1000. Ini kita tisa MA, berarti kita copy garis ini ke sini. Caranya ketik MA, kemudian spasi, klik garis ini sampai keluar kuas, kemudian kita bisa blok ini. Oke, ini kita bisa blok, ini kita bisa blok, kita bisa blok ke sini. Kurang lebih jadi gambar gridnya seperti ini. Kita save. Oke, selesai teman-teman. Oke, selamat mencoba. Kita nanti akan ketemu lagi di video yang kedua untuk melanjutkan kasus selanjutnya, yaitu menggambarkan ini komponen konstruksinya, detail komponen konstruksinya, dan memasukkannya ke dalam etiket ya, etiketnya dengan menggunakan sistem plot layout seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.